Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 kasus. Yang pertama yaitu, COD atau Cash on Delivery, yang kedua yaitu tentang Pay Later, dan yang ketiga yaitu tentang Rahan atau Gadai Syariah. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, Cash on Delivery atau COD itu adalah metode pembayaran yang dilakukan saat barang diterima oleh pembeli. Nah, dalam praktiknya penjual dan pembeli telah menyepakati barang, harga, serta cara pembayaran sebelum barang dikirim. Nah, untuk permasalahan pada kasus ini adalah apakah akad COD tetap sah ketika pembeli diwajibkan membayar sebelum membuka paket. Nah, selain itu, bagaimana penerapan hak khiyar serta apakah aturan tersebut melindungi hak penjual atau justru merugikan pembeli. Nah, fokus analisisnya pada kasus ini adalah keabsahan akad COD, penerapan khiyar, serta aturan bayar dulu baru membuka paket menurut fikih muamalah. Nah, analisisnya itu akad COD tetap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Ada penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga yang telah disepakati, dan juga ada kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum barang dikirim. Nah, seperti sistem COD itu penyerahan barang dan pembayaran dilakukan secara bersamaan. Dalam hal ini itu kurir hanya bertugas mengantarkan barang kepada pembeli dan bukan sebagai pihak yang melakukan akad jual beli tersebut. Jika setelah paket dibuka, pembeli menemukan barang tidak sesuai dengan pesanan dan ada cacat pada barang. Nah, dia dapat menggunakan khiyar riyah dan khiyar aib, yaitu hak pembeli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut. Nah, dalam aturan bayar terlebih dahulu sebelum membuka paket itu tidak membatalkan akad, tetapi bertujuan melindungi hak penjual, sementara hak pembeli tetap terlindungi melalui khiyar apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan akad. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar selama keduanya belum terpisah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lanjut ke pay later. Nah, pay later adalah sistem pembayaran yang memungkinkan pembeli memperoleh barang terlebih dahulu. Nah, sedangkan pembayarannya itu dilakukan di kemudian hari, itu baik secara tunai maupun cicilan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal transaksi. Nah, untuk permasalahannya pada kasus ini itu pembeli dikenakan denda yang terus bertambah setiap harinya apabila terlambat membayar cicilan. Nah, ditambah biaya penanganan setiap bulan. Nah, oleh karena itu perlu dianalisis apakah denda tersebut dapat dibenarkan sebagai ta'zir atau justru mengandung riba jahiliyah. Nah, fokus analisis pada kasus ini adalah multi akad atau al-uqud al-murakkabah serta penerapan ta'wiz, ta'zir, dan riba pada denda keterlambatan. Analisis. Nah, transaksi pay later termasuk al-uqud al-murakkabah atau multi akad. Karena dalam transaksi tersebut itu terdapat beberapa akad, yaitu bai bi at-taqsid sebagai jual beli cicilan, qard sebagai talangan dana, dan ujrah sebagai biaya layanan. Nah, ketiga akad tersebut itu pada dasarnya diperbolehkan selama pelaksanaan itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, adapun denda keterlambatan tidak dapat dijadikan sebagai ta'wid karena ta'wid ini hanya diberikan untuk menggantikan kerugian real yang benar-benar dialami. Nah, ta'zir itu diperbolehkan sebagai sanksi bagi pihak yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. Nah, sesuai Fatwa DSN MUI nomor 17 tahun 2000, dana dari sanksi itu tidak boleh menjadi keuntungan perusahaan, melainkan harus dialokasikan untuk dana sosial. Nah, jika denda itu dijadikan untuk keuntungan perusahaan, maka praktik tersebut berpotensi menjadi riba jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Untuk referensinya itu dengan referensi-referensi lainnya. Nah, lanjut. Rohan atau gadai syariah. Nah, rohan ini yaitu akad jaminan atas utang atau qard, di mana seseorang menyerahkan barang sebagai jaminan kepada pihak yang memberikan pinjaman sampai utangnya dilunasi. Nah, permasalahan pada kasus ini itu biaya mu'nah dihitung berdasarkan nilai taksiran barang, bukan berdasarkan biaya penyimpanan. Nah, ini perlu dianalisis apakah cara penetapan mu'nah tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Fokus analisis pada kasus ini adalah akad rahan, ketentuan mu'nah, serta potensi riba dalam penetapan biaya pemeliharaan.
analisis, akad rahan merupakan, akad jaminan yang mengikuti akad qard. Sehingga, fungsi barang jaminan hanya sebagai penguat atas utang, bukan sebagai, sarana untuk memperoleh keuntungan. Nah, dalam akad rahan, mu'nah diperbolehkan karena merupakan imbalan atas jasa penyimpanan, dan pemeliharaan barang jaminan. Nah, oleh karena itu, besarnya mu'nah harus didasarkan pada biaya real yang dikeluarkan, bukan pada nilai utang tersebut. Nah, apabila mu'nah dihitung berdasarkan nilai taksiran barang, penetapan tersebut masih dapat dibenarkan, selama benar-benar mencerminkan biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Namun, apabila penetapannya itu, hanya dijadikan dasar untuk memperoleh keuntungan dari akad qard tersebut, maka hal tersebut itu tidak sesuai dengan prinsip fikih muamalah dan, berpotensi mengandung, unsur riba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, "Jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang, tangguhan atau rahan yang dipegang." Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan ketiga kasus yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi dalam fikih muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad serta sesuai dengan prinsip syariah. Nah, pada praktik COD, hak penjual dan pembeli harus tetap terpenuhi. Pada pay letter, denda hanya diperbolehkan sebagai ta'zir dan tidak boleh menjadi keuntungan perusahaan. Nah, sedangkan pada akad rahan, mu'nah hanya diperbolehkan sebagai biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan, bukan sebagai tambahan atas pinjaman. Oke, cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.